wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan Kerajaan Singosari. Yang pertama adalah latar belakang Kerajaan Singosari. Lahirnya Kerajaan Singosari yang pada awalnya bernama Tumapel lahir dari keinginan Ken Arok untuk memperistri Ken Dedes yang saat itu merupakan istri dari Tunggal Ametung. Keinginan Ken Arok tersebut membuatnya membunuh Tunggal Ametung sehingga ia dinobatkan menjadi Akubu Tumapel sekaligus memperistri Ken Dedes. Kemudian Ken Arok melakukan penyerangan terhadap Daha dengan izin para Brahmana. Kemenangan Ken Arok meluluhlantahkan Daha menjadi pertanda berdirinya sebuah kerajaan baru, yaitu Singosari, dengan gelar Srirangga Rajasa Sang Arumawawi. Letak Kerajaan Singosari. Sejarah jalan ini berawal dari Kerajaan Tumapel yang dikuasai oleh seorang Akuwu atau bupati. Letaknya di daerah pegunungan yang subur, di wilayah Malang dengan pelabuhannya bernama Pasuruan. Dari daerah wilayah Malang dengan pelabuhannya bernama Pasuruan. Dari daerah ini, Kerajaan Singosari berkembang dan bahkan menjadi sebuah kerajaan besar di Jawa Timur. Terutama setelah mengalahkan Kerajaan Kediri dalam pertempuran di dekat Ganter pada tahun 1222. Namun, setelah Kartanegara menjadi raja, pada tahun 1253, ibu kota kerajaan dipindah di daerah yang sekarang bernama Singosari, Malang. Sumber sejarah dalam negeri yaitu ada dari Kitab Pararaton. Kitab Pararaton berisi tentang Raja-Raja Singosari. Yang kedua ada Kitab Kertagama yang berisi Kitab Kertagama berisi tentang Raja Majapahit yang berteman erat dengan Raja Singosari. Yang ketiga ada prasasti sesudah tahun 1248 Masehi, yaitu peninggalan purbakala berupa bangunan candi seperti Candi Pidal, Candi Jago, dan Candi Singasari. Terus dari luar negeri adanya berita Cina tentang pelaksanaan politik luar negeri untuk mengimbangi pengaruh kebilaikan dari Cina. Terus ada aspek politik yaitu raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Singasari, yaitu ada Ken Arok yang dari tahun 1222 sampai 1227. Yang kedua ada Anuspati dari 1227 sampai 1248. Yang ketiga ada Tokjaya yaitu pada 1248 saja. Yang keempat ada Ranggauni yaitu dari 1248 sampai 1268. Yang terakhir ada Kertanegara dari 1268 sampai 1292. Aspek ekonominya itu ada 3. Aspek ekonominya itu kehidupan masyarakat Singasari didominasi dengan bertani, berdagang, dan pengrajin. Yang kedua ada kegiatan perdagangannya dilakukan selama 5 hari, pasaran yang berbeda. Yang terakhir ada pada masa itu perdagangan antar pulau, antar wilayah, bahkan dengan negara lain sudah terselenggara dengan baik. Ini ada aspek sosial. Yang pertama ada kehidupan sosial yang terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas atas yakni raja dan keluarganya, serta bangsawan lainnya. Kelas bawah yakni rakyat jelata dan masyarakat umum. Yang kedua, para pejabat biasanya memiliki wilayah yang dapat dikenakan pajak yang sebagian hasilnya dijadikan upeti untuk raja. Dibangunnya desa-desa mengikuti hari raya pasaran Jawa. Yang kedua ada aspek budaya, peninggalan Kerajaan Singosari, Candi Singosari, Candi Jago Arsitektur, Candi Sundarawan, Arca Dwarapala, Prasasti Manjusri, Prasasti Malurung, dan Prasasti Singosari. Masa Kerajaan Singasari yaitu Kerajaan Singasari mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Kerajaan Singasari menguasai seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Kartanegara dikenal sebagai raja yang menginginkan penyatuan atas wilayah Nusantara di bawah Singasari. Perluasan daerah dan hubungan dengan luar negeri, pengiriman ekspedisi ke Sumatera yang terkenal dengan ekspedisi Pemelayu pada 1275 Masehi, memantapkan struktur pemerintahan Singasari. Agama Hindu, Buddha, dan sama-sama berkembang. Selain memperluas wilayah, Kartanegara juga mengembangkan perdagangan dan pelayaran. Komoditas ekspor Singasari diantaranya beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah. Penguasaan jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku menjadi bukti kebesaran Kerajaan Singasari.
Lalu ada masa runtuhnya Kerajaan Singosari. Keruntuhan Kerajaan Singosari terjadi pada masa pemerintahan Kertanegara. Runtuhnya Singosari dikarenakan lemahnya pertahanan Singosari akibat terlalu mementingkan urusan luar negeri daripada dalam negeri. Jaya Katuang dari Kediri melakukan penyerangan ke Singosari, dampaknya Kertanegara wafat dan Kerajaan Singosari runtuh. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.